Baik, mungkin para peserta pertemuan orang tua santri dan pihak yayasan serta para ustadz-ustadzah dalam lingkup Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kesyukuran kita atas segala nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita semua yang begitu banyak, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Kemudian mari kita banyak bersolawat kepada junjungan kita Al-Habib Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam pendidikan, suri teladan kita dalam pembinaan umat ini secara umum, demikian pula pendidikan anak-anak ataupun remaja ya yang kita dapatkan begitu banyak dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu anak-anak kita adalah merupakan amanah yang dipikulkan Allah Subhanahu wa taala di pundak-pundak kita semua. Baik kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru yang merupakan orang tua kedua daripada anak-anak kita. Setiap kita memikul tanggung jawab ini, memikul amanah ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama tentu kita yang pertama adalah para orang tua yang mana kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuknya atau mengalirnya pahala-pahala kepada kita untuk selama-lamanya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa jika seorang meninggal dunia terputuslah amal-amalnya kecuali dari tiga perkara, ya, shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, kemudian waladun shalihun yad'u lahu. Sedekah jariyah, lalu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Sehingga orang tua yang cerdas, cerdas dunia akhirat, ya. Nah, orang beriman itu kan kecerdasannya untuk dunia dan ihsan akhirat. Ya. Dia berpikir bagaimana dia mendapatkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kalau kita cerdas untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita, maka sebenarnya anak-anak kita itu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik mereka, untuk membina mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Yang dengan kesolehan mereka, yang terbentuk dari pendidikan kita, itu akan menjadi amal soleh, atau ladang amal soleh, atau pintu-pintu pahala, yang akan terus mengalir kepada kita sampai pun setelah kita meninggalkan dunia ini. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yang 3 perkara yang tidak akan terputus dari seorang hamba, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, kemudian waladun saleh. Sebenarnya yang kedua dan ketiga ini kita bisa dapatkan dengan mendidik anak-anak kita atau mendidik siswa-siswi murid-murid kita. Ya, karena di situ adalah ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita berhasil kemudian mengajarkan, menanamkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, yang kemudian dengan ilmu itu mereka mengarungi lautan kehidupan, ya, yang dia pakai dalam kehidupannya, diamalkan dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam kehidupan. Ilmu itu dia gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupannya, maka setiap dia menjalankan ilmu yang kita ajarkan, tentu dia akan mendapatkan pahalanya. Ketika dia menjalankan perintah Allah yang telah kita ajarkan, dia menjauhi larangan Allah yang telah kita ajarkan,
dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang kita ajarkan pada mereka, maka dalam setiap pengamalan itu mereka mendapatkan pahala. Dan setiap pahala mereka dapatkan, pahala yang sama seperti itu juga akan dicatatkan dalam catatan amal kebaikan kita. Karena dia amal yang tidak terputus. Ilmun yuntafa'u bihi. Karena itu baik orang tua maupun guru-guru itu mendapatkan bagian dari sini. Bagian dari ilmu yuntafa'u, dengan syarat apa? Kita memang mengajarkan ilmu kepada anak kita. Ya, kalau guru-guru sudah jelas mereka mengajarkan ilmu. Orang tua memiliki kesempatan yang besar untuk mengajarkan ilmu, khususnya ilmu pengetahuan agama kepada anak-anaknya sejak kecil. Jadi dari pintu itu kita bisa mendapatkan pahala jariah dari pintu ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua dari sisi kesolehan anak kita. Ya, yang ketika dia menjadi anak-anak yang soleh, dia mendoakan orang tuanya, dia mendoakan guru-gurunya, maka insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa-doa itu akan menjadi penyejuk kita di alam kubur kita, yang dengannya akan terasa lapang kubur kita, terang kubur kita, insya Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber-sumber pahala yang terus mengalir yang akan kita rasakan nanti balasannya di akhir kelak. Nah, untuk itu sebagai orang tua dan sebagai guru kita harus betul-betul memperhatikan posisi kita ini, ya, menjalankan tugas kita, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru, agar kemudian anak yang kita lahirkan, anak yang kita didik itu bisa menjadi pintu mengalirnya pahala-pahala untuk kita. Baik. Anak-anak sampai umur 7 tahun itu kebanyakan dia berada di rumahnya. Ya. Mungkin sekarang sudah ada PAUD ya, mungkin anak umur 5 tahun sudah masuk TK. Ya, umur 0 sampai 5 tahun itu mereka berada bersama dengan orang tuanya. Sehingga pada awal masa pertumbuhan itu, peran orang tua adalah yang paling penting. Di situ mereka belum mengenal guru. Guru mereka adalah orang tua mereka. Sehingga pada rentang usia ini, orang tua paling bertanggung jawab. Bagaimana dia kemudian menanamkan nilai-nilai kepada anaknya. Ya, sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwasanya perkembangan struktur otak itu dia berlangsung sampai umur 7 tahun. Dia akan sempurna pada umur 7 tahun. Sehingga disitulah tempatnya kita kemudian menanamkan nilai-nilai, mengajarkan kepada anak kita apa-apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Nah, ulama kita menyebutkan bahwasanya kita sebagai orang tua, ya, dan juga tentunya sebagai guru, memiliki beberapa kewajiban terhadap anak-anak kita. Ya, jadi bukan cuma anak-anak yang punya kewajiban kepada orang tua, dia berwajib untuk birrul walidain. Tapi orang tua pun juga punya kewajiban kepada anaknya, bagaimana agar anak itu tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Yang pertama kata para ulama adalah husnu ikhtiyar az-zawj. Ya. Sebelum kita melahirkan generasi, tentu kita memilih pasangan hidup. Jadi melahirkan anak yang soleh itu dimulai dengan mencari pasangan hidup yang tepat. Ya, karena itu kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi kan, laki-laki disuruh mencari perempuan yang solehah. Perempuan disuruh menunggu laki-laki yang soleh. Ya, Nabi mengatakan tungkahul mar'atu di arba, di diniha, di maliha, wa di jamaliha, wa di hasabiha, wa di diniha, fadfar bidatid din, saribat tidak. Kata Nabi, biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Kata Nabi, carilah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung dunia dan akhirat. Jadi tuntunan Nabi bagi para laki-laki, bagaimana dia mencari istri. Carilah istri yang solehah. Perempuan juga demikian. Ya, Rasul bersabda dalam hadis yang lain, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Nabi bersabda kepada para wali, ya, wali-wali yang berhak untuk menikahkan, ya, wanita-wanita mereka yang dalam perwalian mereka, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kalian didatangi oleh seorang laki-laki yang kalian suka dengan agamanya bagus, dan kalian suka dengan akhlaknya. 2 hal penting, ya. Agama dan akhlak. Sebenarnya akhlak adalah bagian dari agama sebenarnya, tapi karena sangat pentingnya masalah akhlak,
maka disebut secara khusus dalam hadis itu. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian sukai agamanya, bagus agamanya, dan bagus akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Terimalah lamarannya dan nikahkan dengan perempuan yang berada di bawah perwalian kalian. Jadi Nabi sudah menuntunkan pada laki-laki mencari perempuan yang solehah dan perempuan mencari atau menunggu suami-suami yang soleh. Nah, diharapkan dari pasangan-pasangan yang soleh dan solehah itu nanti bisa melahirkan generasi yang dengan kesolehan mereka bisa mendidik generasi tersebut. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Mungkin yang bertanya, waduh kita ini belum dengar ceramah ini. Dia dulu kita cari istri pokoknya asal cantik saja gitu ya. Atau yang perempuan nunggu calon suami pokoknya yang penting pekerjaannya bagus ya. Tentu tidak jadi masalah sebab kita pun sekarang bisa memproses diri kita. Ya, kita bisa memproses diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Tiap ayah harus memproses dirinya menjadi ayah yang soleh. Tiap ibu harus memproses dirinya menjadi ibu yang solehah. Kenapa? Karena kesolehan kita ini akan bermanfaat bagi anak kita. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Musa berjalan bersama dengan Nabi Khidir. Ya, itu kan ada beberapa peristiwa yang beliau hadapi. Salah satunya adalah ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu mendatangi satu kampung yang di kampung itu ada rumah yang hampir roboh. Ya. Lalu kemudian Nabi Khidir menegakkan kembali rumah itu, memperbaikinya, menegakkannya kembali, menyempurnakannya kembali. Ketika Nabi Musa bertanya kenapa kau lakukan itu, dalam penjelasannya dia mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun bangunan yang hampir roboh itu, kata Khidir kepada Nabi Musa, milik dua orang anak yatim. Ya. Ghulamaini yatimaini fil Madinah, dua orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawah rumah itu ada harta simpanan untuk mereka berdua yang disimpan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Wa kana abuhuma shalihan, dan adalah dulu bapaknya seorang bapak yang saleh. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan sang bapak, kemudian Allah menjagakan ya anaknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh bapaknya yang sudah meninggal ketika anaknya masih kecil yang dia tanam di bawah rumah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika rumahnya itu hampir roboh, bagaimana Allah mengirim Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu untuk kedua anak yatim tadi. Karena apa? Wa kana abuhuma shalihan. Karena bapaknya adalah seorang laki-laki yang saleh. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya sepeninggal dia sudah meninggal. Allah jaga keturunannya, Allah jaga harta yang dia tinggalkan, Allah jaga rumah yang dia wariskan untuk kedua anak itu. Kata Allah, rahmatan min rabbik sebagai rahmat kasih sayang dari Tuhan kalian. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma shalihan. Karena kedua orang tuanya, dalam ayat disebutkan bapaknya, abuhuma bapaknya adalah laki-laki yang saleh. Dan itulah kemudian banyak di antara salaf seperti diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa kadang-kadang beliau bangun sholat malam dengan sholat yang panjang dan dia anaknya yang kecil tidur, dia bilang kepada anaknya, dia bergumam kepada anaknya yang kecil, dia mengatakan, wahai anakku, saya bercapek-capek melaksanakan sholat ini karena saya berharap Allah menjagamu di kemudian hari. Ya. Karena itu setiap kita harus memproses diri kita untuk menjadi orang-orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh. Itu yang pertama, poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan tuntunan, ya, bimbingan, pelajaran, nasihat, arahan kepada anak-anak kita. Ya, kewajiban orang tua, khususnya kita orang tua ketika merupakan madrasah yang pertama. Ya. Sekolah yang pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya. Ya. Kadang-kadang ulama bahkan men-stressing pada ibunya. Biasa dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Kata para ulama. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan ibu itu sudah bisa mendidik anaknya, sudah bisa mengajar anaknya. Banyak penelitian-penelitian ilmiah yang mengatakan bahwasanya anak dalam kandungan itu sudah bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Karena itu, bagian orang mencoba untuk mempraktekkan anak yang masih dalam kandungan
sudah sering didengarkan Al-Quran. Jadi ibunya selalu mengaji atau diputar kaset murotal didekatkan di perutnya, ya. Dengan harapan anak itu terbiasa mendengarkan Al-Quran sejak dia masih dalam kandungan. Dan sebagian orang mempraktikkan itu. Ya, selama dalam kandungan dia perdengarkan anaknya mengaji secara bersambung, apakah ibunya yang mengaji secara bersambung ataukah dia perdengarkan murotal ya secara bersambung. Kemudian ketika anak itu keluar di dunia, begitu lagi sejak dia keluar di dunia dia masih bayi, masih orok, sudah diperdengarkan ibunya selalu mengaji, ayahnya selalu mengaji di dekatnya, diperdengarkan murotal Al-Quran. Ketika anak itu sudah mulai bisa bicara, diajarkan, dihafalkan Quran, dengan cepat dia bisa menghafalkannya. Dengan cepat dia bisa menghafalkannya. Di Aljazair pernah ada seorang anak usia 3 tahun menghafalkan Al-Quran. Usia 3 tahun. Ya. Di Indonesia mungkin kita mengenal Musa dulu ya. Musa yang umur berapa tahun? 5 tahun kalau saya tidak salah. Umur 5 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Ya. Itu mungkin sejak dalam kandungan sudah sering diperdengarkan Al-Quran. Ketika dia lahir masih bayi, diperdengarkan lagi Al-Quran. Sehingga dengan cepat dia bisa menghafalkan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya orang tua memang merupakan sekolah yang pertama. Bagaimana kemudian orang tua memanfaatkan ya usia awal dari anak itu sebelum dia masuk ke sekolah, maka di sini penanaman yang pertama. Penanaman yang pertama adalah bagaimana orang tua betul-betul berkonsentrasi untuk mengajarkan agama kepada anaknya. Sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa kalau anak-anak itu nakal, kan orang biasa bilang anak-anak salah bergaul. Ya. Sebenarnya tidak tepat. Itu bukan anak yang salah bergaul, itu orang tua yang salah mengarahkannya. Ya, karena kalau orang tua benar arahannya, orang tua benar pendidikannya, benar proteksinya kepada anaknya, maka insya Allah dia tidak akan salah bergaul. Tapi kalau orang tua tidak peduli, orang tua membiarkan saja, tidak pernah menanamkan nilai Islam kepada anaknya, dibiarkan saja, maka dia akan salah dalam pergaulan. Karena itu sebenarnya tidak tepat kita mengatakan anak ini jadi nakal karena salah bergaul. Yang lebih tepat adalah dia menjadi nakal karena orang tuanya yang salah dalam mengarahkan dalam pendidikannya. Sehingga kewajiban yang kedua adalah kita wajib untuk mendidik, memberikan pengajaran, memberikan ilmu, ya, menanamkan agama sejak dia kecil. Tadi kita perdengarkan Al-Quran, kita kalau dia sudah bisa berbicara ya kita ajar dia mengaji, ajarkan dia adab-adab, ya. Sejak kecil kalau dia makan kita bilang Bismillah, kita bacakan Bismillah, dia akan terbiasa mendengarnya, dia akan terbiasa dengan kata Bismillah, dia akan makan. Setiap selesai makan kita ucapkan Alhamdulillah, itu pengajaran dan pembiasaan. Ya, setiap dia masuk kamar kecil kita arahkan masuk dengan kaki kiri misalnya, kita bacakan doa jika dia belum bisa baca doa sebelum masuk kamar mandi, sehingga ketika dia bisa mengucap nanti dia sudah akan mudah untuk menghafalkannya. Inilah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita menanamkan ilmu ini kepada anak-anak kita. Dan tentu pendidikan orang tua tidak akan pernah berhenti, meskipun kemudian anak itu sudah sekolah, orang tua tidak boleh kemudian menyerahkan seluruhnya kepada sekolah, tidak boleh. Ya, sampai setelah mereka masuk sekolah pun orang tua tetap berkewajiban untuk mengajar anaknya. Ya, ada merupakan satu kesalahan ketika orang tua memberikan tanggung jawab pengajaran sepenuhnya kepada sekolah. Itulah merupakan satu kesalahan. Karena kalau dekat dari Rasulullah SAW, ya bagaimana beliau mencontohkan untuk mengajar, namanya mengajar tidak pernah berhenti sampai usia berapapun terus diajar. Mulai dari kecil diajar. Ya, Nabi pernah makan dengan seorang anak, ya, namanya Amr bin Salamah. Dia makan, Nabi kan makannya satu nampan ya. Makan di nampan, anak ini tangannya kemana-mana gitu. Ambil sana, ambil sini. Jadi tidak sopan istilah kalau kita. Maka Nabi menyampaikan dengan bijak, dengan lembut, ya gulam, samillah, wakul biyamin, wakul mimma jadi. Wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang dekat denganmu. Itu Nabi memberikan pelajaran. Ya. Beliau pernah membonceng seorang anak kecil atau anak remaja di atas keledai beliau. Sambil jalan beliau kasih nasihat-nasihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Dan seterusnya, panjang nasihatnya. Itu selama dalam perjalanan beliau bonceng Ibnu Abbas ketika yang masih kecil. Selama dalam perjalanan beliau manfaatkan untuk memberikan nasihat-nasihat. Ya, karena itu orang tua harus selalu tidak pernah berhenti memberikan nasihat, arahan, bimbingan, pelajaran, nilai-nilai kepada anaknya dalam setiap keadaan.
Ya, bukan hanya di rumah, ketika keluar rumah pun. Ya. Seperti Nabi tadi, ketika kita mengantar ke sekolah, selama di kendaraan kita bercerita dengan anak kita, menanyakan bagaimana perkembangannya, memberikan nasihat-nasihat. Ketika ada kejadian-kejadian, sesuatu yang dilihat di jalan misalnya, kita tanamkan nilai di situ. Kalau ada kejahatan, kita ajarkan dia ini kejahatan yang tidak boleh kita lakukan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita ajarkan dia. Kalau betul kita turun, kita berikan bantuan. Itu semua adalah merupakan pengajaran kita kepada anak-anak kita. Itu merupakan tanggung jawab kita, ya, untuk menanamkan, memberikan ilmu arahan kepada anak-anak kita. Nah, tentu saja di sini dibutuhkan orang tua yang juga punya pemahaman Islam, sehingga orang tua sebelum dia mengajar anaknya, dia harus belajar juga terlebih dahulu. Sehingga kita juga ini sebagai orang tua harus selalu belajar. Harus selalu belajar untuk kemudian bisa memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Terlalu banyak ilmu yang harus kita ajarkan. Kita perlu tanamkan apa? Ada pendidikan iman, ya, supaya imannya kuat, akidahnya mantap. Ada pendidikan akhlak atau karakter, supaya dia menjadi manusia yang berakhlak, tahu tata krama, sopan santun, memiliki kepribadian yang luhur, ya, punya sifat kesabaran, tidak tergesa-gesa, suka berbuat baik kepada orang lain, menjaga kata, menjaga pergaulan, menjaga pandangan. Itu pendidikan akhlak, pendidikan moral, ya. Ada pendidikan emosi anak, bagaimana kita mendidik mereka agar bisa mengendalikan emosinya, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah sedih yang berkepanjangan, ya. Jika bergembira tidak sampai melampaui batas dalam kegembiraannya. Pendidikan emosi, bagaimana kita mendidik emosi mereka, pendidikan fisik mereka. Jika ini diperlukan pendidikan fisik, kata Nabi, "Allima auladakum," apa namanya? "As-sibahata war-ramya." Ajarkan kepada anak-anakmu berenang dan memanah. Pendidikan fisik, ya. Kita ikutkan, sangat baik anak kita diikutkan bela diri misalnya. Apalagi zaman sekarang ini banyak kejahatan, ya. Anak laki-laki, anak perempuan perlu kita bekali, ikutkan latihan bela diri, ada latihan memanah, itu keterampilan dan melatih kekuatan otot, ya. Pendidikan fisiknya, ya. Tentu intelektualnya, ilmunya, ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan dalam kehidupan, maka kita masukkan ke sekolah-sekolah yang cocok, ya. Pendidikan apa lagi yang penting sekarang? Pendidikan seksual sekarang ini penting, ya. Nah, zaman semakin kesini semakin parah, ya. Pendidikan seksual dalam artian kita memberikan nilai-nilai pengajaran Islam yang terkait dengan masalah seksual ini. Misalnya sejak kecil anak-anak kita dipisahkan tempat tidurnya, kata Nabi, ya. Sejak umur 7 tahun itu diperintahkan sholat dan dipisahkan tempat tidur anak laki dengan anak perempuan, ya. Diajarkan namanya al-isti'dzan dalam surat An-Nur, ya. Ada waktu-waktu di mana orang tua itu biasa melepaskan pakaian misalnya, atau biasa mungkin suami istri bercumbu misalnya, itu ada pintu harus selalu tertutup dan diajarkan mereka minta izin kalau mau masuk ke dalam kamar, ya. Kalau kebetulan pintu tidak tertutup atau tidak terkunci, harus diajarkan itu anak dia minta izin sebelum masuk kamar, tidak boleh nyelonong saja. Itu pendidikan seksual sebenarnya, ya. Agar kemudian tidak melihat tiba-tiba orang tua lupa atau tidak sadar pintu tidak terkunci. Akibatnya anak melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dia lihat, ya. Diajarkan tentang bagian-bagian tubuhnya yang harus dia jaga, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun dari lawan jenisnya. Diajarkan. Itu bagian tubuh yang merupakan kehormatanmu di situ, ya. Daerah-daerah tertentu merupakan kehormatan seorang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sekarang bukan cuma anak perempuan yang berbahaya, anak laki-laki pun bisa menjadi korban apa namanya itu LGBT itu, ya. Anak-anak disodomi dan segala macam. Diajar itu anak. Ini bagian tubuhmu tidak boleh ada yang lihat, tidak boleh ada yang sentuh, ya. Ditanamkan seperti itu. Kalau ada yang mau menyentuhnya, mau berteriak, bisa ajar dia untuk berteriak, melawan, lari. Itu pendidikan seksual yang penting. Jadi pendidikan seksual itu bukan pendidikan seks yang menyimpang, tapi bagaimana kita kemudian mengajarkan hal-hal yang penting untuk diketahui anak kita menjadi sikap dia sejak kecil. Ya, bahkan kalau sudah meningkat remaja, sekarang sudah perlu namanya pendidikan politik, ya, pendidikan politik, ya. Saya ribut-ribut kadang-kadang orang pemilihan umum, anak muda perlu kita arahkan, ya. Ketika dia sudah bisa memilih, ya kita ajar dia siapa yang seharusnya kau pilih. Ajarkan, kita arahkan dia. Sekarang ada macam-macam, sesuai dengan perkembangan zaman ini semakin banyak bidang-bidang yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah
memberikan qudwah. Tadi yang pertama adalah mencari pasangan yang soleh dan memproses diri untuk menjadi soleh. Yang kedua, memberikan pelajaran-pelajaran, arahan, bimbingan, menanamkan, memberikan ilmu kepada mereka. Yang ketiga adalah memberikan contoh. Tidak cukup kita ini orang tua berkoar-koar saja. Ya. Guru juga demikian. Saya tadi bicara orang tua juga guru ya, sekaligus ini ya. Tidak cukup kita memberikan pengarahan kepada anak-anak kita dengan berbicara terus. Ya. Dakwah itu ada namanya ad-da'watu bil maqal, ada ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan perkataan dan dakwah dengan perbuatan. Ya. Orang tua harus berikan contoh. Kalau misalnya kita menyuruh anak kita pergi sholat berjamaah di masjid, kemudian orang tuanya tidak sholat berjamaah, ya itu anak akan sulit sholat berjamaah. Dia tidak melihat contoh dari orang tuanya. Kalau seorang ibu menyuruh anaknya pakai jilbab misalnya, terus ibunya sendiri tidak pakai jilbab, itu akan sulit anaknya, karena dia melihat ibunya tidak memberikan contoh. Kita melarang anak kita bergibah, tapi kita sering bergibah di depan anak kita. Menceritakan orang lain di depan anak kita, dia mengatakan ini bapak, ini ibu larang saya gibah, tapi dia gibah terus tiap hari. Ya. Kita melarang anak kita berdusta, tapi kita kadang-kadang mendustai, kita kadang-kadang berdusta kepada mereka. Ya. Kita ingin masalah cepat selesai, kita bohong saja misalnya. Kadang-kadang anak-anak kecil kadang-kadang dibohongi, itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu adalah merupakan pendidikan keburukan. Ya. Kita mengajarkan mereka untuk berdusta. Artinya orang tua harus menjadi qudwah. Harus menjadi qudwah. Ya. Sehingga dengan apa yang dilihat oleh anak itu, dia menjadikan orang tua sebagai contoh. Jadi katakan anak-anak itu, contoh pertama bagi dia adalah orang tuanya. Ya. Bagaimana orang tuanya dia akan mencontohnya. Makanya kadang-kadang anak itu banyak yang sampai cara berjalan orang tuanya pun sama cara berjalannya ini orang tuanya. Cara ngomongnya sama dengan cara ngomong orang tuanya. Ya. Karena memang anak itu meniru orang tua. Itu biasanya bapak yang perokok, biasanya anaknya juga perokok gitu ya. Karena ada contoh, ya, ada contoh. Sehingga kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya, menjadi suri teladan. Kalau dalam Al-Quran kan banyak ancaman-ancamannya ya, orang yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu ucapkan yang kamu tidak lakukan? Kau perintahkan anakmu berbuat baik, kau sendiri tidak berbuat baik. Kamu larang anakmu dari keburukan, kau sendiri melanggarnya. Ini kita mendapatkan dosa. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau perintahkan orang lain berbuat kebaikan lalu kau lupakan dirimu sendiri? Ini termasuk anak-anak kita. Tatkala kita mengarahkan kebaikan-kebaikan pada mereka, lantas kita sendiri melanggarnya, maka kita bisa mendapatkan dosa. Ya, sudah kita berdosa karena menyuruh apa yang tidak kita kerjakan, melarang apa yang kita sendiri melanggarnya. Pun setelah itu kita menjadi contoh yang buruk bagi anak kita. Dia tidak akan dengarkan perkataan kita, bahkan sebaliknya dia akan mencontoh keburukan-keburukan yang kita demonstrasikan di hadapan anak-anak kita. Dan itu ini kita memang harus sangat berhati-hati. Orang tua sering dikatakan ya dalam ilmu kejiwaan. Orang tua kalau mau bertengkar, jangan bertengkar di depan anak-anaknya. Ya, jangan sampai orang tua itu bertengkar di depan anak-anak, apalagi sampai orang tua berkelahi di depan anak. Itu pendidikan yang sangat buruk. Itu pendidikan dalam contoh, dalam qudwah, ya. Kita memberikan qudwah yang sangat buruk kepada anak-anak kita. Ya. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, suami berkata kasar kepada istri berkata kasar kepada suaminya. Itu contoh yang sangat buruk, ya. Yang kita tidak perlu mengajarkan, nah kita sudah mempelajari sendiri bahwa oh seperti ini ternyata. Dia akan mengambil itu semua. Ya, dia akan mengambil semua dan akan membentuk kepribadiannya. Itu kewajiban yang ketiga. Saya percepat saja karena waktu kita terbatas. Kewajiban yang keempat adalah mengontrol, kewajiban controlling. Kita sudah menanamkan nilai-nilai kepada anak kita, sudah kita berikan contoh-contoh yang baik kepada mereka, pun setelah itu kita harus mengontrol. Bagaimana mereka menjalankan ajaran-ajaran kita. Ya. Kalau kita suruh mereka mengaji, kita kontrol. Nah, sudah mengaji, ya. Sudah hafalan Quran, sudah meroja hafalanmu. Ya. Kita harus menyempatkan diri untuk mengontrol apa yang mereka lakukan. Ya. Kita mengontrol ketika dia sudah masuk sekolah misalnya. Kita kontrol, kita tanya, di sekolah kamu belajar apa? Ya. Kamu main dengan siapa? Apa yang kamu dengar dari kawanmu? Ya. Ada tidak yang aneh-aneh yang kau lihat di sekolahmu? Itu bagian dari kontrol. Bagian dari kontrol. Supaya kalau ada hal yang aneh-aneh, kita bisa cepat mengantisipasinya atau cepat berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatasinya.
jangan sampai terlambat. Ya. Sehingga kontrol itu harus secara sering dan rutin dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Iya. Dengan siapa dia bergaul, mesti kita kontrol. Siapa kawan-kawannya. Kalau perlu kita batasi dia, tidak ada masalah. Ya, memang di antara pendidikan tadi ada namanya pendidikan sosial. Dan pendidikan sosial. Ya. Jadi poin yang kedua ya, menanamkan nilai, mengajarkan ilmu. Di antara yang kita jaga pendidikan sosial. Anak-anak diajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, sehingga itulah keburukannya gadget itu ya. Ada pendidikan gadget, dia dari kecil sudah di rumah terus tidak berinteraksi dengan orang lain. Dengan game, dengan film, dengan apa segala macam. Akhirnya dia tidak bersosialisasi. Tapi kalaupun dia bersosialisasi, kita harus mengontrol dia. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bergaul, kemana dia pergi, apa yang dia lakukan. Ya, itu harus kita kontrol. Sejak kecil jika dia bermain kita kontrol. Kalau perlu kita pilihkan kawan. Kita lihat ini anak-anak tetangga ini ada yang nakal, ada yang baik. Kita pilihkan. Kamu bertemannya dengan ini saja. Tidak ada masalah. Itu demi untuk memproteksi anak kita. Atau kita ajak anak-anak yang baik itu, yuk ke rumah main dengan Ahmad misalnya. Ya. Siapkan dia permainannya sehingga dia bergaul dengan anak-anak yang baik. Itu usaha-usaha kita. Ya. Nah, ini memang kontrol ini yang paling sulit karena kita tidak mampu mengontrol 24 jam setiap saat ya. Memang bagian kontrolnya merupakan bagian yang paling sulit ya untuk kita memastikan apakah kemudian anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan keinginan kita atau kemudian ada pengaruh-pengaruh yang lain yang kemudian bisa merusak nilai-nilai yang sudah kita tanamkan. Karena bagaimanapun kemudian kita mampu menanamkan nilai-nilai yang baik dengan pengajaran, dengan contoh dari kita, faktor-faktor eksternal dari luar rumah kita pun masih bisa ya merusak anak kita. Ya. Itu yang keempat adalah kontrol, dan yang terakhir yang kelima adalah mengupayakan sarana-sarana yang memungkinkan ya anak-anak itu tuh tumbuh dengan pertumbuhan yang kita harapkan. Ya, ini tentu tugas orang tua. Tadi kita menyinggung tentang gadget, ya, tentang HP dan sejenisnya. Nampaknya hari ini merupakan persoalan yang paling besar terhadap anak-anak kita ini. Ya. Ada kadang-kadang kita dapatkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya anak-anak tidak boleh pegang HP, ya, sampai pada usia tertentu. Sebagian ahli pendidikan mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan nanti sudah mahasiswa boleh pegang HP, karena sebelum itu dia masih labil, ya, dia belum stabil. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, dia kecil dikasih, yang penting kita kontrol terus. Nah, ini kontrolnya susah, ya, kontrolnya susah. Tidak mungkin kita bisa terus-terus bersama dengan anak kita. Ya. Saya sendiri lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Anak-anak itu dijauhkan dari HP. Karena HP ini barang yang berisi kebaikan dan keburukan. Ini seperti pisau yang tajam. Pisau yang tajam itu ada kebaikan dan keburukannya. Ini dipakai untuk memotong sayur, untuk mengupas buah, untuk bekerja yang itu punya sisi kebaikan yang sangat banyak. Tapi juga bisa berbahaya, dia bisa melukai, ya, dia bahkan bisa mematikan. Kira-kira seperti itulah gadget itu, HP itu di tangan anak-anak kita. Kalau orang tua, orang dewasa pegang pisau, dia sudah bisa mengendalikan pisau dengan baik untuk digunakan sesuai dengan apa menjadi manfaatnya. Tapi kalau anak-anak pegang pisau, itu dia bisa tangannya sendiri yang teriris, tertusuk, bisa dia lukai kawannya, karena pisau itu dipegang oleh orang yang belum tepat untuk memegangnya. Sama dengan gadget ini. Gadget itu penuh dengan kebaikan dan keburukan. Jika dia berada di tangan orang-orang yang sudah mengerti, dia sudah bisa membedakan, namanya mumayyiz, bisa membedakan antara yang hak dan batil, yang baik dan yang buruk, bermanfaat dengan tidak bermanfaat, maka dia akan mengambil sisi-sisi kebaikan dari HP, dari dunia maya dan seterusnya. Tapi jika dipegang oleh anak-anak yang belum mampu membedakan, maka dia akan seakan-akan dunia terbuka baginya, segala sesuatu ada di sana, yang baik yang buruk, dan dia belum mampu membedakan. Ya. Karena itu adalah merupakan kesalahan besar ketika orang tua misalnya anaknya rewel, menangis, ya didiamkan kenapa dengan HP. Coba diam, kasih HP. Kasih HP, kasih HP. Ini sebenarnya merusak. Ini poin yang kelima, kita harus masukkan ke rumah kita sarana yang memang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan anak kita dengan pertumbuhan yang nabatan hasanan, itu yang disebutkan surat Maryam, ya, kafalaha Zakaria wa ambataha nabatan hasanan, ya, ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik, ya. Di Maryam itu kan begitu disebutkan dalam surat Maryam, ya,
Wa ambataha nabatan hasanan. Dan wa kafalaha Zakaria. Dididik oleh Nabi Zakaria. Kita harapkan pertemuan yang seperti pertemuan yang hasan. Maka hal-hal yang bisa merusak anak kita, ya, seperti HP, seperti televisi, tontonan, itu kan harus kita betul-betul memberikan proteksi. Makanya tontonan itu kan sering ada ya, ada BO, SU, BO, ada semua umur, tapi pakai bimbingan orang tua. Kenapa? Karena bisa saja yang dia tonton itu memang banyak baiknya, tapi mungkin di situ ada juga buruknya. Sehingga orang tua harus mendampingi. Ketika ada keburukan, ditanbih, ingat ke anaknya, oh ini salah, ini tidak boleh. Sebagian kartun itu katanya merusak, ya. Sebagian kartun itu mengajar nilai yang merusak yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua. Nah, yang paling baik adalah kita biasakan mereka dengan buku-buku yang bermanfaat. Itu yang paling baik, ya. Kalau bisa kita biasakan anak kita, jangan berikan dia HP. Sejak kecil berikan dia buku, ya. Berikan dia buku. Biasakan dia membaca, ya. Sehingga dia hanya akan mengambil informasi yang bermanfaat. Kalau kita berikan dia HP, dia akan mengambil berbagai macam informasi yang tidak bisa tersaring. Tapi kalau buku kan kita yang pilihkan. Kita berikan buku atau kita ajak ke toko buku, lihat buku-buku yang bagus, dia juga bisa memilih dan kita arahkan buku-buku yang baik untuk sesuai dengan perkembangan sesuai dengan umurnya. Ya. Itu kewajiban kita yang kelima. Bagaimana kemudian kita memasukkan ke dalam rumah kita hal-hal, sarana-sarana yang menumbuhkan keimanan anak-anak kita. Nah, saya kira inilah secara ringkas saja ya, karena waktu yang terbatas, 5 kewajiban orang tua kepada anak dalam pendidikan. Orang tua dan guru, ya, dia harus mensolehkan dirinya dari pasangan hidup yang soleh atau mensolehkan dirinya. Dia harus tanamkan ilmu, tadi bermacam-macam bentuk pendidikan ya, iman, akhlak, akal, pikiran, fisik, ya, sosial, seksual, dan bahkan politik. Kemudian dia memberikan yang ketiga adalah kudwah, contoh teladan. Yang keempat adalah mengontrol perkembangan anak-anak. Dan yang kelima adalah mengupayakan sarana yang bisa menumbuhkan anak kita tumbuh dengan nabatan hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua, kemampuan kepada kita semua untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga anak kita benar-benar bisa memberi tabung